Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube RHO Official. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah selalu menyertai kita dalam setiap hari-hari yang kita lalui, khususnya di hari menjelang Paskah atau hari Sabtu, hari yang penuh kesunyian ini. Dan pada hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di hari Sabtu ini adalah hari kesunyian yang dimana tidak ada lagi teriak-teriakan yang meneriakan penyaliban-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Hari ini Engkau telah dikubur di dalam lubang kubur sebagai orang yang berdosa dan orang yang durhaka. Itu semua karena dosa dan pelanggaran kami. Namun Engkau yang dikorbankan untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Pada saat hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, sebagai pelajaran di dalam kehidupan kami, dalam setiap tindakan kami, perkataan dan perbuatan kami. Kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang datang tidak berdosa, namun Engkau dijadikan berdosa hanya untuk menyelamatkan kami, untuk mengampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari Sabtu setelah Jumat Agung menjadi hari yang sangat sunyi sepi. Pada hari menjelang Sabtu itu, Sang Putra Allah benar-benar telah menyerahkan nyawanya. Dan disitulah para pengikutnya memasuki kesunyian, kesepian, dan penuh duka yang menyeliputi hati mereka. Namun dalam kesunyian penuh ratapan itu pun, karya Tuhan tak henti di dalam kehidupan mereka. Justru melalui kematian Yesus Kristus, Allah telah mengerjakan penghapusan dosa terhadap kita sebagai umat yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah menunjukkan pengampunan dosanya
melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah mengapa saat Tuhan berhenti dari pelayanannya, tidak semua pelayanan itu akan berakhir. Tetapi justru dari situlah akan lahir permulaan baru karena muncul pengampunan dan pengudusan dalam Kristus Yesus. Tuhan terus bekerja walaupun dalam duka dan kesepian yang terus melingkupi hati kita. Sama seperti saat ini kita melihat Sang Putra Allah yang turun ke dalam kerajaan maut. Ini adalah kematian yang melahirkan kehidupan baru yang kekal melalui kasih karunia kebangkitan Yesus Kristus. Di mata jasmani kita sebagai manusia yang berdosa ini, kita akan melihat bahwa penguburan Yesus adalah tanda kekalahannya. Hal ini terbukti dari respon Pilatus ketika Yusuf Arimatea datang untuk meminta mayat Yesus Kristus untuk dikubur. Tetapi sesungguhnya ini adalah rencana Allah untuk menggenapi sebuah janji pengampunan terhadap umat pilihannya dari setiap dosa dan pemberontakan kita. Dan kita adalah umat Allah yang sudah direncanakan untuk kita diselamatkan. Bagi kita yang percaya akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib merupakan tanda kemenangan bagi kita sebagai umat pilihan Allah yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ini adalah sebuah sukacita dan kebahagiaan terbesar Yusuf Arimatea, Maria Magdalena, dan Maria Ibu Yoses yang menyaksikan secara langsung tempat Sang Putra Allah dibaringkan. Dan saatnya kita akan belajar dari kesunyian di hari Sabtu yang suci ini, yang juga kita kenal dan kita ingat sebagai Sabtu Sunyi, yang saat ini kita telah merenungkan keheningan dan kesunyian, yang tidak ada lagi keributan atau teriakan tentang salibkan Dia atau teriakan penghujatan terhadap Yesus Kristus. Maka mulai hari inilah, datanglah kepada Yesus, luangkan waktu kita di tempat yang sunyi dan kita berdoa juga menyerahkan hidup kita. Dan kita juga datang untuk menyiapkan hati kita untuk menikmati besarnya kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, yang dimana telah merelakan anaknya yang tunggal itu untuk menyelamatkan kita dari setiap berdosa dan perbuatan kita. Mari kita terus membuka hati dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Melalui kematiannya, kita diselamatkan dari setiap dosa dan pemberontakan kita. Ini adalah kasih karunia Allah yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Di mana saja kita berada, gunakanlah waktu kita kepada Tuhan, meminta pengampunan, menyerahkan hidup total kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar Tuhan memakai hidup kita dimanapun kita berada. Kita menjadi anak yang taat dan setia kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada hari ini adalah hari kesunyian, kesepian, di mana Engkau telah dikuburkan. Dan kami terus sadar akan kasih dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami Engkau menderita, karena kami Engkau disalibkan sebagai orang berdosa. Tuhan, ampuni kami.
pakailah hidup kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau menjadi anak-Mu yang taat dan setia kepada firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang mungkin saat ini diperhadapkan dengan persoalan, masalah kehidupan, apapun yang mereka hadapi saat ini, ataupun yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami. Kami percaya melalui pengorbanan-Mu, penderitaanmu, kematian-Mu, Engkau mendatangkan damai sejahtera, sukacita dan keselamatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Amin.